warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Ananda semua di video pembelajaran fisika hari ini. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Ibu harap Ananda dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk menonton video pembelajaran kali ini. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Semoga kita semua diberi kemudahan dan kelancaran untuk memahami pelajaran dengan baik. Hari ini kita akan melanjutkan topik pembahasan kita masih mengenai listrik statis. Silakan Ananda semua perhatikan video berikut. Here I'm connecting a circuit with an LED and a resistor. When I connect the plus and the minus from the battery, the LED lights up. Nothing magical here. And in the exact moment when I disconnect the power, the LED turns off, just like expected. Next, I'm connecting a capacitor. I connect it across the LED and the resistor. Then I reconnect the power and the LED lights up again. But take a look at what happens when I disconnect the power. The LED stays on. And after a few seconds you can see it fading out. This is because the capacitor is kind of like a tiny battery. When I connected the power, it charged up. Then when I disconnected the power, it started using its stored energy to keep the LED on. This is very useful, for example, to make a time delay in a circuit, or to make filters. If you have no idea what a filter is, here's a simple example. Imagine a terrible battery that for some reason keeps turning the voltage on and off every second. Without the capacitor, the LED would be blinking. But with the capacitor, you filter out the off periods and you get an LED that is always on even though the voltage keeps turning on and off. Ya, oke. Nah, dari video yang kita lihat tadi, terlihat sebuah LED yang dihubungkan dengan resistor, baterai, dan kapasitor. Namun, sebelum itu, LED dan resistor yang dihubungkan dengan baterai terlebih dahulu, kemudian diputuskan. Nah, terlihat saat LED dihubungkan dengan baterai dan resistor, LED menyala, dan ketika diputuskan hubungannya, LED langsung mati. Nah, selanjutnya ditambahkan kapasitor dalam rangkaian tersebut dengan perlakuan yang sama, LED itu tetap menyala saat dihubungkan dengan baterai. Namun, ketika rangkaian terputus dengan baterai, secara ajaib LED tetap menyala, dan setelah beberapa waktu barulah LED itu meredup dan mati secara perlahan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Apa ada yang menyebabkan LED tidak langsung mati walau sudah diputuskan hubungannya dengan baterai? Apakah Ananda bisa menjawabnya? Ya, benar. Dari perlakuan yang sudah dilakukan, ketika kapasitor ditambahkan, menyebabkan lampu LED menyala, walaupun rangkaiannya terputus. Lalu, bagaimana kapasitor bisa melakukan itu? Nah, untuk mengkaji hal ini, kita perlu memahami materi mengenai kapasitor pada kegiatan pembelajaran ini. Ya, jadi dalam pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai kapasitor. Nah, sebelumnya apakah Anda sudah tahu apa itu kapasitor? Nah, kapasitor itu merupakan komponen listrik yang dibuat dari pengembangan keping sejajar. Nah, dari layar yang kalian lihat, ini ada berbagai macam kapasitor yang sudah dibuat. Nah, seperti pada kegiatan pembelajaran sebelumnya, pada medan keping sejajar, jika ada keping sejajar diberi tegangan, maka kedua kepingnya itu akan menyimpan muatan yang berlainan jenis dan sama besar. Nah, prinsip inilah yang digunakan dalam kapasitor. Kapasitor itu terdiri dari dua keping konduktor yang bermuatan sama besar dan tidak sejenis, yang dimana di antara kedua keping ini diisi oleh dielektrik atau penyekat.
Nah, penyekatnya ini bisa berupa kertas atau udara. Nah, jadi di sini ada dua keping. Nah, dua keping sejajar yang diantaranya itu ada dielektrik atau penyekat. Nah, karena prinsipnya sama dengan keping sejajar, maka dari itu kapasitor pun akan memiliki sifat yang dapat menyimpan muatan. Ya, jadi fungsi kapasitor itu adalah untuk menyimpan muatan. Nah, bagaimana proses pengisian dan pengosongan muatan yang ada di dalam kapasitor? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan melakukan sebuah eksperimen mengenai proses pengisian dan pengosongan kapasitor. Jadi, silakan kepada Ananda semua untuk melakukan eksperimen tersebut dengan bantuan LKPD, di mana linknya sudah Ibu bagikan kepada Ananda semua. Nah, silahkan Ananda ikuti LKPD-nya mulai dari penyiapan alat dan bahan, ikuti langkah kerjanya, lalu menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Dan terakhir, barulah Ananda membuat kesimpulannya. Dan jangan lupa LKPD-nya silahkan disubmit pada web tersebut. Jadi, setelah dikerjakan, LKPD-nya diisi, kemudian langsung disubmit melalui web itu. Jadi silakan kepada Ananda untuk bekerja mencoba melakukan eksperimen mengenai pengisian dan pengosongan kapasitor. Baiklah Ananda semua, kalian sudah melakukan eksperimen mengenai proses pengisian dan pengosongan kapasitor. Give applause untuk Ananda semua. Ya, nah jadi di sini kita bahas sedikit, kita lihat sedikit mengenai eksperimen yang telah Ananda lakukan. Nah, jadi dalam eksperimen tadi Ananda semua sudah membuat rangkaian untuk proses pengisian dan pengosongan kapasitor. Nah, di sini ada contoh rangkaian dari pengisian kapasitor. Nah, selanjutnya bagaimana untuk mengisi data atau mengambil data dari proses pengisian dan pengosongan kapasitor itu. Nah, dari eksperimen kita ini ada kelebihannya nih, dimana dalam eksperimen kita itu kita menggunakan bantuan teknologi yang lebih canggih, salah satunya yaitu handphone. Nah, jadi di sini kita bereksperimen menggunakan handphone, di mana handphone tersebut berfungsi untuk merekam proses pengisian dan pengosongan kapasitor tersebut. Sebagaimana yang kita tahu, yang sudah kita lihat, proses pengosongan dan pengisian kapasitor ini terjadi berlangsung sangat cepat, sehingga kalau kita lihat dengan kasat mata itu agak sulit untuk mengambil datanya. Maka dari itu kita menggunakan handphone dengan untuk merekam proses tersebut, dan untuk mengambil data kita tinggal memutar video kembali. Nah, dimana kan nanti hasil dari video itu bisa kita pelankan, ya kan? Bisa kita slow motion atau bisa kita pause, sehingga memudahkan kita untuk mengambil data dari eksperimen tersebut. Nah, bagaimana cara pengambilan datanya? Ayo Ananda bisa perhatikan video berikut. Dan ini video yang sudah diambil pada eksperimen pengisian kapasitor. Nah, kita putar sakernya, lalu kita amati tegangannya. Dan pada tepat di detik kelima kita lihat berapa tegangan pengisian kapasitor yang ditunjukkan pada multimeter digital ini, dan arus pengisian kapasitor pada multimeter digital satu lagi selanjutnya. Nah, lalu kita catat hasilnya di tabel pengamatan. Nah, bisa kita lihat pada waktu 5 second tegangan pengisian sebesar 1,37 volt dan arus pengisian sebesar 178,7 mikroampere. Nah, setelah itu kita bisa lanjutkan videonya dan kita amati lagi saat videonya itu dalam waktu 10 detik, dalam detik ke-10.
Dan ini dia hasil rekaman pada detik ke-10. Nah, pada detik 10 kita perhatikan lagi tegangan pada pengisian kapasitor dan juga arus pada pengisian kapasitor. Baiklah Ananda semuanya, selanjutnya kita akan melihat berapa besar kapasitas dari kapasitor untuk menyimpan muatan tersebut. Nah, bagaimana sih cara kita menghitung besar kapasitas dari kapasitor tersebut? Nah, kita lihat kapasitansi dari kapasitor. Nah, kembali ke awal tadi bahwasanya kapasitor itu terdiri dari dua plat sejajar yang terpisah dengan jarak D. Nah, di mana di antara plat ini nanti ada penyekat dielektrik. Nah, jadi ketika dua plat sejajar ini kita berikan masukan atau dihubungkan dengan suatu sumber, maka plat sejajar tersebut akan menyimpan muatan, di mana di setiap plat ini akan menyimpan muatan yang berbeda jenis. Nah, dengan perbedaan jenis muatan yang ada di antara kedua plat tersebut, maka di antara kedua plat ini terdapat medan listrik, ya kan? Medan listrik yang sudah kita pelajari pada topik sebelumnya, di mana medan itu dia berarah dari muatan positif ke plat yang bermuatan negatif. Nah, kuat medan listrik ini bisa kita hitung dengan E sama dengan tau per epsilon 0. Nah, ini sudah kita bahas juga pada materi sebelumnya, ya, pada materi kuat medan listrik. Nah, dimana tau itu adalah Q per A. Dalam kapasitor dua keping sejajar, tegangannya itu bisa kita hitung dengan P sama dengan E kali D, atau kuat medan listrik dikali dengan jarak pisah antara kedua plat. Sehingga tegangan kapasitor itu dapat kita hitung dengan V sama dengan QD per epsilon 0A. Nah, dari mana ini dapatnya? Nah, ini dapatnya dari rumus P sama dengan E kali D, dan nilai E-nya ini kita ganti dengan yang di atas. Jadi rumus nilai E-nya itu kita masukkan ke dalam persamaan tersebut, yaitu E-nya tau per epsilon 0, dan nilai tau-nya itu sama dengan Q per A. Jadi Q per A di sini adalah nilai dari tau. Nah, di mana tau per epsilon 0 adalah nilai dari E. Makanya tegangan itu bisa kita hitung dengan Q kali D per epsilon 0 A. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai tegangan, maka secara sistematis kapasitor-kapasitor keping sejajar itu bisa kita rumuskan dengan persamaan C sama dengan Q per V. Dan nilai V-nya ini kita masukkan dengan nilai V yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Sehingga besarnya kapasitansi dari kapasitor itu adalah epsilon 0A per D. Nah, di mana epsilon ini merupakan permitivitas udara sebesar 8,85 kali 10 pangkat minus 12, dan A itu adalah luas dari keping sejajar dan D adalah jarak antara dua keping tersebut. Oke, sekarang kita lanjut. Bagaimana dengan tegangan jika beberapa kapasitor kita rangkai secara seri atau paralel? Nah, jadi dalam suatu rangkaian itu, sebagaimana yang kita ketahui, ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, bagaimana nih sifat dari kapasitor ketika kita rangkai secara seri atau paralel? Nah, mari kita lihat. Sebelumnya ini kita lihat dulu ada energi kapasitor. Ya, energi yang tersimpan dalam kapasitor bisa kita hitung dengan setengah Q kuadrat per C atau setengah CV kuadrat. Ya, lanjut ke yang rangkaian seri kapasitor. Nah, pada susunan seri, muatan listrik yang mengalir
melalui tiap kapasitor itu bernilai sama, atau Q sama dengan Q1 sama dengan Q2, atau muatan totalnya itu sama dengan muatan yang ada di kapasitor 1 sama dengan muatan yang ada di kapasitor yang kedua, dan begitu seterusnya. Nah, akibatnya beda potensial tiap kapasitor ini nanti pasti akan berbanding terbalik dengan kapasitor-kapasitor. Nah, jadi rangkaian kapasitor seperti ini ya, ini ada salah satu contohnya, sama dengan resistor ya, dimana nanti seluruh satu jalan ya antara kapasitor 1 dan kapasitor yang kedua. Nah, bagaimana sifat dari kapasitor pada rangkaian paralel ini? Nah, kita bisa lihat untuk kapasitor totalnya itu bisa kita hitung dengan 1 per kapasitansi kapasitor 1 ditambah 1 per kapasitansi dari kapasitor yang kedua, dan begitu seterusnya jika ada lebih dari 2 kapasitor. Nah, bagaimana dengan muatannya? Ya, sama seperti penjelasan tadi, muatannya itu akan sama di setiap rangkaian, yaitu Q total sama dengan Q1 sama dengan Q2. Selanjutnya, tegangan total. Nah, untuk tegangan totalnya itu bisa kita hitung dengan V1 ditambah V2 dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat pada rangkaian paralel. Nah, kalau rangkaian paralel ini beda potensial pada ujung-ujung kapasitor itu akan sama karena posisinya itu sama. Akibatnya muatan yang tersimpan itu akan sebanding dengan kapasitornya. Nah, muatan total yang tersimpan sama dengan jumlah dari muatan totalnya itu. Nah, ini dia. Ini contoh rangkaian paralel dari kapasitor, dan ini muatan totalnya itu adalah jumlah muatan dari setiap kapasitor. Nah, misalnya di sini ada Q1 ditambah Q2 dan ditambah Q3 dan seterusnya. Dan untuk kapasitansi dari kapasitor pada rangkaian paralel itu bisa kita hitung total kapasitasnya dengan cara menjumlahkan kapasitansi dari setiap kapasitor, yaitu C total sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 dan seterusnya. Nah, begitu untuk tegangan ya, seperti penjelasannya ya, tegangannya akan sama. Nah, maka V totalnya itu akan sama dengan V pada kapasitor 1 sama dengan V pada kapasitor 2 dan begitu seterusnya. Nah, di sini kita ada contoh soal mengenai rangkaian dari kapasitor. Nah, kita lihat ya contoh soal gambar dari rangkaian ini. Gambar ini merupakan rangkaian campuran. Ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel. Nah, dari contoh soal ini yang ditanya adalah bagaimana tegangan untuk setiap kapasitor. Ya, berarti yang ditanya ini ada tegangan pada kapasitor 1 berapa, tegangan pada kapasitor 2 berapa, dan begitu sampai tegangan pada kapasitor yang keempat. Nah, begitu juga pertanyaan kedua ada muatan. Ya, jadi berapa muatan di setiap kapasitor, ya kan? Nah, jadi sini kita akan nanti akan kita cari berapa muatan yang ada di kapasitor 1, kapasitor 2 dan seterusnya. Dan di soal juga ada diketahui besar kapasitansi dari kapasitor. Nah, di mana C1 itu bernilai 3 mikrofarad, C2 bernilai 2 mikrofarad, C3 bernilai 6 mikrofarad, C4 bernilai 4 mikrofarad. Nah, jadi ini rangkaiannya yang kita sederhanakan. Ya, mungkin sebelumnya kita lihat dulu ya dari rangkaian campuran ini. Kita lihat di sini ada kapasitor yang paralel, ya kan? Dan di sini ada kapasitor paralel, di mana nanti setelah kita paralelkan, dia akan menjadi seri dengan kapasitor 1 dan kapasitor 3. Nah, jadi seperti ini rangkaiannya. Nah, jadi di sini ada kapasitor paralel, yaitu kapasitor 2 dan kapasitor 4 tadi.
Dan kapasitor paralel itu akan seri dengan kapasitor 1 dan kapasitor 3. Nah, makanya untuk kapasitansi totalnya itu merupakan kapasitansi dari kapasitor yang disusun secara seri. Nah, sekarang kita bisa lihat bagaimana cara menghitung muatannya. Jadi bagaimana kita mau mencari muatan di setiap kapasitor, maka kita perlu dulu agar lebih mudah kita cari dulu muatan totalnya. Jadi kita cari muatan total semuanya, dan untuk mencari muatan totalnya itu kita harus cari tahu dulu kapasitansi totalnya dan juga tegangan totalnya. Nah, pertama kita cari kapasitansi total, ya kan? Kita lihat tadi ada kapasitansi dari paralel, dan kapasitansi total itu adalah kapasitansi seri. Nah, jadi pertama kita cari kapasitansi paralel dulu. Ya, kita cari kapasitansi dari paralel sini dulu dengan cara C2 ditambah C4, sehingga 2 mikrofarad ditambah 4 mikrofarad menjadi 6 mikrofarad. Nah, jadi CP-nya itu kapasitansi dari kapasitor yang paralel adalah 6 mikrofarad. Nah, selanjutnya barulah kita cari kapasitor total, kapasitansi kapasitor total, yaitu kapasitansi dari kapasitor yang disusun seri. Nah, dimana besarnya tadi untuk rangkaian seri, besar kapasitansi kapasitornya adalah 1 per kapasitansi total sama dengan 1 per kapasitansi yang disusun secara paralel tadi ditambah dengan 1 per kapasitansi 1 ditambah 1 per kapasitansi 3. Nah, kita carilah C totalnya sehingga didapat C totalnya itu adalah 3 per 2 mikrofarad. Nah, setelah mendapat C total, maka kita bisa mencari muatan totalnya. Karena V total sudah diketahui dari gambar rangkaian, yaitu 12 volt, maka kita tinggal masukkan kapasitansi totalnya, sehingga muatan totalnya itu kita dapatkan 18 mikrocoulomb, ya. Ya, setelah kita dapat muatan totalnya, maka kita lanjut mencari muatan yang ada di masing-masing kapasitor. Nah, muatan total yang ada pada di rangkaian seri itu sama, maka muatan total itu akan sama dengan muatan yang ada di kapasitor 1 dan akan sama dengan muatan yang ada di kapasitor 3 dan sama dengan muatan yang ada di kapasitor yang paralel. Nah, jadi dapatlah kapasitor Q1, muatan Q1, Q3, dan Q paralel itu sebesar 18 mikrofarad. Nah, selanjutnya kita akan mencari tegangannya. Setelah dapat muatan, kita bisa cari tegangannya karena muatan sudah diketahui, kapasitansi juga sudah diketahui, maka tinggal mencari tegangannya dengan rumus Q per C. Dan kita masukkan untuk V1, kita masukkan Q1 per C1 18 mikrocoulomb per 3 mikrofarad, sehingga didapat 6 volt. Kemudian kita cari, karena Q3 yang diketahui, maka kita cari pada V3 dengan rumus Q3 per C3, maka didapat 3 volt. Nah, selanjutnya baru kita cari tegangan untuk yang kapasitor paralel. Nah, karena Qp-nya sudah diketahui, ya kan, muatan untuk paralelnya sudah diketahui, maka kita bisa cari tegangan paralelnya itu dengan Qp per Cp sama dengan 18 dibagi 6 dapat 3 volt. Nah, kita belum mendapatkan tegangan masing-masing, ya kan, kita masih kurang tegangan untuk pada kapasitor kedua dan tegangan pada kapasitor yang keempat. Nah, mereka berdua itu adalah tegangan dari paralel, ya kan. Nah, barulah kita perhatikan tegangan yang di rangkaian paralel. Nah, seperti penjelasan sebelumnya bahwasanya kapasitor yang di rangkaian paralel itu tegangannya akan sama. Maka Vp itu akan sama dengan V2 dan akan sama juga dengan V4. Sehingga barulah kita dapat nilai V2 adalah 3 volt
dan nilai V4 adalah 3 volt. Dan tadi untuk muatan kita hanya mendapatkan muatan paralel, ya kan? Kita belum menemukan muatan untuk kapasitansi 2 dan muatan untuk muatan kapasitor 2 dan muatan untuk kapasitor 4. Makanya sekarang barulah kita bisa mencari muatan tersebut dengan menggunakan V2 dan V4 yang sudah kita dapat. Jadi muatan 2 kita dapat V2 dikali C2 sama dengan 3 volt kali 2 mikrofarad akan didapatkan 6 mikrocoulomb. Dan Q4 kita dapatkan 12 mikrocoulomb. Nah, jadi kita sudah mendapatkan seluruh nilai Q di setiap kapasitor dan seluruh nilai V yang ada di setiap kapasitor. Nah, ini hasil yang kita dapatkan. Q1 itu kita dapatkan 18 mikrocoulomb, Q2 6 mikrocoulomb, Q4 12 mikrocoulomb, Q3 18 mikrocoulomb. Sedangkan tegangannya kita temukan bahwasanya V1 itu 6 volt, V2 3 volt, V3 3 volt, dan V4 3 volt. Nah, itu tadi contoh soal kita mengenai materi hari ini. Nah, sebelum kita tutup, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Apakah kamu dapat menyimpulkan apa yang kamu pahami dari pembelajaran hari ini? Nah, jadi apakah Anda semua sudah tahu apa itu kapasitor dan fungsinya? Nah, kemudian apakah Anda sudah tahu bagaimana menghitung besar kapasitansi dari kapasitor? Selanjutnya, apakah Anda sudah paham bagaimana sifat kapasitor pada rangkaian seri dan bagaimana pula sifat kapasitor pada rangkaian paralel? Nah, jadi untuk kesimpulan hari ini, Ibu harap Anda semua bisa menjawab pertanyaan 4 ini. Jadi, dengan Anda semua bisa menjawab, berarti Anda bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, untuk memperlancar, untuk melihat pemahaman Anda semua mengenai materi ini, maka silakan Anda semua kerjakan latihan soal yang Ibu tampilkan sekarang. Jadi silakan Anda semua dikerjakan latihan soalnya, diperhatikan rangkaiannya, dan di soalnya ini yang ditanya adalah energi potensial. Nah, jadi silakan Anda pelajari ya, dikerjakan latihan soal ini dengan baik. Nah, mungkin sekian video pembelajaran dari Ibu. Terima kasih atas pemahaman perhatian Anda semua, dan terima kasih kepada Anda semua telah menonton video ini sampai akhir. Ibu mohon maaf atas segala kekurangan dari video ini, dan mohon maaf apabila ada khilaf dan salah, dan mohon kritikan dan saran bagi para penonton lainnya bisa dikomentari video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selamat beraktivitas lagi, selamat kepada Anda untuk melakukan aktivitas yang lain, dan silakan kerjakan latihan soal yang Ibu berikan. Semoga Anda selalu bersemangat untuk memperjuangkan impiannya. Nah, mungkin sekian dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.